Sudah mulai kelihatan tuh belangnya, wataknya. Udah melihat belum video Aisar di pesawat? Fansnya sekarang lagi sibuk nyerang akun yang nyebarin kelakuan Aisar. Kembali ramai di jagat maya setelah aksi tak terpujinya ketika naik pesawat. Dalam sebuah cuitan yang dibagikan warganet di media sosial, Aisar terlihat tidur di pesawat dengan ujung kakinya mengganggu penumpang pesawat di depannya. Dari awal terbang hingga mendarat, posisi kaki Aisar tak berubah sama sekali. Sudah sempat ditegur, tapi tidak direspon. Penumpang tersebut pun mengunggahnya di media sosial. Setelah viral, Aisar yang mengetahui hal tersebut langsung meminta maaf. Aisar mengaku tidak sadar dengan apa yang terjadi selama penerbangan lantaran tertidur. Ia berjanji akan lebih memperhatikan sikap ketika naik pesawat. Sudah mulai kelihatan tuh belangnya, wataknya. Udah melihat belum video Aisar di pesawat? Fansnya sekarang lagi sibuk nyerang akun yang nyebarin kelakuan Aisar yang tidak senonoh itu. Astaga, idola kalian tuh salah. Ngapain dibela-bela? Mending makan, tidur daripada membela orang yang salah. Itu kan kelihatan. Nanti ada lagi tuh kelakuannya yang salah, lebih parah lagi. Biar yang mengidola ke dia kapok. Mampus kalian. Yang sabar ya, yang lagi dihujat, sabar. Yang punya akun lagi dihujat, sabar ya, sabar. Curhatan penumpang pesawat risih karena perilaku Aisar Khalid Sultan Malaysia. Ini viral banget ya teman-teman. Ini menurut Gio, we listen, we don't judge. Jadi gini teman-teman, yang namanya juga kita penumpang, kan kayak gitu ya, kita penumpang, kita nggak bisa meletakkan segala sesuatu di dalam pikiran kita ini sesuai dengan ekspektasi kita, nggak bisa. Namanya kita penumpang, dengar suara anak kecil nangis, dengar suara orang nangis seperti itu, dengar suara orang mungkin batuk. Ya kalau kita memang nggak mau terganggu, ya udah kita naik pesawat pribadi aja, kan kayak gitu. Toh yang dilakukan Aisar Khalid ini kan nggak fatal, kecuali Aisar Khalid di situ ngamuk-ngamuk nggak jelas, atau dia merasa paling eksis di dalam pesawat itu, dia ngeplok sampai nggak beri ketenangan penumpang yang lain. Ini kan enggak seperti itu. Perihal kaki beliau agak nyelempet ke depan tempat duduk orang depan seperti itu, which is itu nggak Gio benarkan juga, mungkin terganggu is okay. Cuma tolong dong, nggak harus diviralkan juga di sosial media, nggak harus curhat juga di sosial media, biar apa kayak gitu. Seharusnya kalau menghargai pihak dari maskapai, tegur aja mbak-mbak pramugarinya, emas-emas pramugarinya, dipanggil, mbak permisi kurang nyaman sama penumpang yang ada di belakang, tolong dong mbak dibilangi kakinya agak masuk nih ke bagian sela tempat duduk saya, seperti itu kan bisa. Kenapa harus diviral-viralin? Kan akan menjadi narasi-narasi yang tidak di luar, kan gitu. Jadi ini pembelajaran buat kita semua ya teman-teman, karena sering banget aku lihat penumpang pesawat, penumpang bus, penumpang kapal, penumpang kereta api memviralkan sesama penumpang kayak gitu. Sebenarnya itu nggak baik, tegur dong baik-baik. Jangan apa-apa main rekam, kalau nggak terima bisa dituntut loh, kayak gitu. Jadi jangan ngerasa dirinya kayak paparazi gitu, jangan ngerasa dirinya kayak wartawan dikit-dikit main rekam. Jangan, ditegur baik-baik kayak gitu. Kita nggak pernah tahu yang kita tegur itu pun kondisi dia tuh dalam kondisi baik-baik atau tidak, kan kayak gitu. Nggak ngerti lah aku, orang zaman sekarang emang gila-gila ngeviralin orang, ampun deh. Kesalahan kayak gini kan yang lagi kalian tunggu-tunggu selama ini kan. Iya kan? Untuk kamu wahai para pembenci. Seru ya? Seru banget ya? Gila, digoreng sampai habis ya kan? Di sini aku nggak maksud untuk ngebelain Aisar. Salah ya salah. Emang apa yang dia lakukan itu ya kurang bagus, ya bahkan nggak bagus. Ya kan, kalian jangan bilang ibu-ibunya tuh Aisar udah salah dibelain. Enggak dibelain, tapi tuh anak udah pinter. Dia salah pas dia tahu videonya di up,
ya kan, dan viral, dia langsung cepat minta maaf dan dia mengakui kesalahannya dia meminta maaf, dan itu adalah jiwa yang besar, jiwa yang bagus. Ya iyalah, buru-buru minta maaf, dia takut gini-gini. Nggak takut, ya, aku tahu dia nggak takut, tapi dia bener ngerasa salah. Dia ngerasa, oh dia tuh ngelakuin karena dia nggak sopan, ya, bukan karena takut kalian unfollow dia, bukan karena dia takut kalian tinggalin dia, enggak. Ya, dia klarifikasi dan dia sadar kalau dia itu salah. Itu loh, itu anak pinter, anak cerdas, anak yang tahu kalau salah tuh harus minta maaf, gitu, ya. Ya, dan di sini nih yang paling aku pengen bahas tuh nih, mulut jahat ini nih ya, ketikan jahat kayak gini ya, yang bilang influencer terburuk. Pasti kamu iri kan sama dia, iri kan, hati kamu busuk kan sama dia kan, karena dia influencer terbaik sebenarnya. Kamu malu kan mengakuinya, maka kamu bilang terburuk. Emang sih, lawannya baik pasti buruk, lawannya buruk pasti baik. Dan ada yang bilang lagi bahwa dia itu sebenarnya nggak diterima di Malaysia. Sebenarnya itu dia nggak bisa tenar di Malaysia karena orang Malaysia tuh nggak nerima, nggak bisa bikin dia tenar di sana. Makanya dia lari ke Indonesia, dan di Indonesia itu dia diterima. Dan sekarang orang-orang Indonesia tuh harus sadar bahwa Aisyah tuh nggak baik, gitu kan maksudnya. Ya. Nggak usah ngomong begitu, harusnya kan kita juga punya otak, kita punya mata, kita bisa menelaah, kita bisa melihat. Ingat ya, kita ini para netizen, kita ini ibu-ibu ini nih banget teliti, menelaah, ya, mengikuti, melihat dengan cermat dan cerdas. Iya. Kenapa begitu? Ya, nih kamu pikir kalau dia nggak diterima di Malaysia, ya, dia nggak mungkin nih video kejadian kayak begini. Dia anteng-anteng aja di Indonesia cari makan, yang banyak duit Indonesia. Ngapain dia bolak-balik Indonesia, Jakarta, Indonesia, Malaysia, Jakarta, Malaysia, Indonesia, balik lagi, seperti dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat dibuat. Dan kejadian ini jadi kejadian gara-gara apa? Karena dia juga harus menyelesaikan pekerjaannya di Malaysia. Harus menyelesaikan pekerjaannya di Indonesia, Malaysia. Dia sibuk, dua-dua sibuk dia. Kontraknya di Malaysia, Indonesia. Dipanggil di Malaysia, masih bilang dia nggak diterima di Malaysia. Pakai dong, ya. Kalau bener-bener dia nggak diterima di sana, ngapain dia ke sana? Ngapain kejadian ini harus terjadi? Enjoy aja dia di Indonesia, duit banyak di sini, dia bisa ngapain aja, dia bisa bodoh-bodohin kita di sini, ya kan? Tapi nggak gitu, nggak begitu, ya. Karena emang dasarnya anak ini pintar, dasarnya anak ini cerdas, dasarnya anak ini bagus, dasarnya anak ini nggak sombong, dasarnya anak ini memang bagus, dan dia itu bisa jadi contoh buat kita semua. Nih, ya, buat kamu pembencinya Aisyah, kalau kamu cewek, ya udah, kamu harus tahu bahwa nggak semudah itu kamu nggak bisa dapetin dia. Kalau kamu cowok, ya, kamu harus bisa tuh lebih pintar dari dia. Ya, kalau kamu orang tua, kamu harus lihat, jarang ada anak muda yang punya kualitas tinggi kayak dia. Pintar, cerdas, nggak sombong, mudah berbagi, hatinya luas, ya. Memberi contoh, memberi inspirasi buat banyak anak-anak yang lain, ya. Kamu lihat deh, dari gayanya, dari tingkahnya, dari perilakunya terhadap orang-orang susah, ya, dari body language-nya terhadap orang-orang susah, ya, nggak maksain, nggak munafik. Itu yang kita cari, itu yang membuat kita tuh sama dia,
ya. Itu yang membuat kita tuh tertarik sama dia. Banyak orang yang dermawan, banyak orang yang kaya, banyak orang yang berbagi, tapi mereka itu membatasi dirinya. Kaisar no, dia tidak pernah membatasi sama orang susah, itu yang susah. Ya. Jadi kita tuh sebagai orang tua nih harus bisa dukung supaya anak-anak kita, generasi kita ke depan itu bisa punya sikap yang sama, perilaku yang baik, yang buruknya buang. Kan pada punya mata tuh, punya pada otak kan. Selalu dikasih ingat dari guru kita, orang tua kita, keluarga kita, pokoknya nenek moyang kita selalu ingat. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Gitu. Iya kan? Iya kan? Nah, buat kamu nih para pembenci ya, pokoknya mau siapapun kamu deh, mau tua, mau muda, mau aki-aki, mau nenek-nenek, mau siapapun, pokoknya kamu nggak suka sama Aisar, udah, ya, nggak apa-apa. Sok, silahkan, ya. Tapi di sini aku cuma mau menjelaskan aja bahwa bisa nggak sih kamu tuh pikirannya itu lebih bijak gitu menghadapi sesuatu, melihat sesuatu, melakukan sesuatu gitu ya. Kalau kita nggak suka sih emang susah ya. Mau orang itu sebaik apapun, kalau kita nggak suka ya nggak suka. Mau orang itu seburuk apapun, kalau kita suka ya kita suka gitu ya. Jadi udahlah ya. Menurut aku pokoknya buat Aisar sekarang yang lagi happy, yang lagi wow gitu ya kan, yang lagi sekarang bersahabat kesana kesini, persahabatannya sekarang sama filmnya ya kan, juga bagus ya kan, dan aku mengharap persahabatannya mereka tuh persahabatan yang baik ya kan. Nanti ada Joda Akbar from Indonesian and Malaysian. Ya kan, berbeda antar perbedaan agama yang disatukan oleh rasa persahabatan, bukan percintaan. Persahabatan, cinta urusan mereka, tapi persahabatan ya, yang dua agama yang berbeda tapi mengajarkan kebaikan, berbagi kasih dan sayang, bersedekah, memberikan contoh yang baik kepada semua umat, mau kepada semua orang ya. Oke, guys, selamat buat Aisar, semangat terus, jangan lagi kayak gitu ya nak ya. Nanti beli pesawat sendiri ya sayang ya, biar kamu nanti nggak terlambat lagi. Kalau capek kamu bisa boboan ya sayang ya. Pokoknya sama filmnya kamu tetap harus baik-baik, sama semua teman-teman kamu tetap baik-baik ya semuanya ya. Jaga sikapmu, jaga perilakumu. Pokoknya buat Aisar, I love you all. Selalu untuk kamu, pokoknya semua yang terbaik buat kamu. Buat musuh-musuh kamu ya udah nggak apa-apa, biarkan mereka menjadi tangga-tangga kamu untuk naik boom ya. Karena kebaikan dan keburukan itu selalu beriringan ya. Jadi kamu tetap semangat. Buat kamu Aisyah, buat kamu pembenci, sehat selalu, panjang umur.